Herdis Kusuma Sumantri, STMPWK, ya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Jadi sebagaimana kita ketahui ya Pak ya, jadi kita sudah melaksanakan kemarin launching terhadap penerbitan PBG secara gratis dalam waktu yang cepat 3 jam untuk khusus untuk rumah tinggal tunggal sederhana untuk MBR. Jadi dikhususkan MBR bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dengan melihat prototipe dari Kementerian PU. Jadi tidak semua rumah tinggal nih, tapi pertama kriterianya dia dimiliki oleh MBR. Jadi ada 2 persyaratan. Pertama persyaratan administrasi, yang selanjutnya persyaratan teknis. Nah, untuk persyaratan administrasi itu salah satunya adalah keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan atau pemohon itu masuk dalam kategori MBR. Kemudian kita juga karena untuk proses PBG ini dalam waktu yang 3 jam tersebut membutuhkan informasi tata ruang. Nah, khusus untuk rumah tinggal tunggal sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu, informasi tata ruangnya dilaksanakan di MPP oleh petugas langsung. Jadi tidak ke dinas gitu Pak. Jadi langsung dilayani oleh petugas, di mana secara teknis, persyaratan teknis yang harus disiapkan oleh pihak pemohon diantaranya adalah titik koordinat. Jadi sudah membawa titik koordinat. Kemudian juga sudah membawa foto dokumentasi rencana pembangunan rumah. Diharuskan bahwa lokasi itu kosong, belum ada rumah sama sekali. Kemudian juga bergeotagging, Pak. Jadi si fotonya itu harus ada titik koordinat, pengambilan waktu dokumentasinya kapan itu. Jadi sehingga di dalam proses analisisnya bisa kita ketahui bahwa rumah tadi itu atau rencana pembangunan rumah itu masih lahan kosong. Itu yang kami harapkan dari kondisi ini. Kemudian setelah kita mendapatkan persyaratan administrasi teknis dari pihak PTSP masuk loket E ke kita untuk dibuatkan informasi tata ruangnya, apakah koordinat tadi masuk ke dalam pola ruang yang sesuai. Jadi persyaratan yang kedua atau kriteria kedua setelah tadi terkait MBR-nya berpenghasilan rendah harus dari desa, terkait teknisnya yang bisa dilaksanakan proses untuk percepatan dan gratis itu adalah apabila pola ruangnya ada di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, Pak. Jadi kalau di luar itu tidak bisa dilayani. Jadi seperti biasa berproses survei. Nah, kalau misalnya masuknya ternyata lokasi si pemohon itu masuk di pola ruang sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten ataupun RDTR perkotaan itu masuknya permukiman, itu bisa langsung proses yang percepatan 3 jam tadi sesuai dengan Perbub nomor 2 tahun 2025 yang sudah diterbitkan. Kalau untuk MBR ini selain udah melalui teknis persyaratan yang dari desa, melalui kualifikasi, sebenarnya masyarakat ini yang tidak memiliki rumah itu kan banyak. Yeah. Terus yang rumahnya tidak layak huni pun lah banyak. Nah, terutama bagi yang tidak memiliki rumah ini gimana? Jadi memang MBR ini dikhususkan untuk pemilik rumah pertama, Pak. Jadi ada persyaratan pernyataan dari pemohon bahwa yang memperoleh fasilitas program fasilitas percepatan dan gratis ini adalah perumahan, dia adalah rumah tinggal pertama. Jadi bukan rumah tinggal yang kedua, ketiga, tapi yang pertama. Yang pertama. Jadi pertama. Artinya belum punya rumah sama sekali. Belum punya rumah sama. Artinya yang tidak memiliki rumah pun bisa kan? Ya berproses, tapi kan ada persyaratan administrasi tadi, selain tadi nomor induk, surat keterangan desa, sertifikat tanah, Pak. Oh, artinya harus punya lahan. Harus punya lahan. Jadi pertama sertifikat lahan, legalitasnya sudah jelas, clean and clear. Nah itu baru bisa berproses. Sedangkan banyak kan masyarakat ini, ya ini untuk review sekalian ke masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak sama sekali hanya mengontrak aja nih. Nah, iya. Sampai saat ini itu memang, seperti apa?
Kalau itu mungkin dari pemerintah pusat kan sudah ada program 3 juta rumah ya Pak ya. Kemarin juga sudah terbit surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat ya, dan Menteri Agraria kalau tidak salah. Ya. Itu yang menyatakan ada terhadap 3 juta rumah itu kan melalui fasilitasi ke pengembang perumahan MBR. Nah, nanti prosesnya dibantu di situ. Memang kita dari tata ruang, dari Dinas PU khususnya di tata ruang tidak melihat ke arah sana. Jadi bukan di kewenangan kami. Mungkin nanti di bidang perumahan lah yang lebih jelas spesifikasi terhadap masyarakat yang belum punya rumah. Nah, programnya yang sekarang bergulir kan sudah ada FLPP apa ya, kemudian bersubsidi. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum sama sekali. Ya, sama sekali. Nanti mungkin bisa lebih detail di bidang perumahan atau dengan pihak perbankan atau developer sendiri. Lalu Pak, untuk kembali ke MBR tadi, setelah proses sedemikian ini, apa yang didapat? Apakah prosesnya itu dilakukan langsung oleh pemilik lahan, proses pembangunannya, atau memang ada pihak yang lain? Nah, untuk proses pembangunan itu kembali lagi ke pemilik lahan, Pak. Jadi proses kalau di program percepatan untuk PBG tadi itu adalah percepatan untuk persetujuan perizinannya yang kita siapkan gitu. Perizinan. Nah, untuk konstruksi dan lainnya mungkin ada program lain selain itu mungkin yang akan dikembangkan, Pak. Jadi kembali ke pemilik lahan ya. Nah, Pemilik lahan. Artinya pemerintah nanti akan menggelontorkan anggaran atau memang sekalian bisteknya? Kalau untuk penggelontoran anggaran untuk pembangunan perumahan, mungkin nanti kewenangannya di bidang perumahan atau di pusat seperti apa kebijakannya. Apakah melalui pengembang MBR atau pengembang perumahan subsidi atau seperti apa gitu. Jadi kewenangan kami di Dinas PUTR khususnya tata ruang adalah memproses persetujuan bangunan gedung yang tadinya berbayar menjadi tidak berbayar kayak gitu. Terima kasih Pak.